Iya, Bang Khairuddin, kita justru mengkhawatirkan ya, dan ini sebetulnya ekses yang ditimbulkan oleh kebijakan selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang istilahnya Ustadz Irwan Saifullah tadi, Presiden Mulyono ya, yang disebut oleh oleh Ustadz Irwan Saifullah ya, karena memang menyisakan pertanyaan mengenai seberapa jauh kemungkinan ijazah itu apakah memang benar-benar palsu atau asli, dan prosesnya akan berjalan. Jadi wajar kemudian masyarakat itu melakukan spekulasi sebagaimana yang diutarakan oleh Ustadz Irwan Saifullah, dan ini menjadi bayang-bayang yang sangat mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo. Saya ingin menjelaskan bahwa ini sebetulnya ekses ya dari pola kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan negara ini yang dilakukan oleh setidaknya 2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan pola presentasi dari masyarakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi mitra, membangun kebersamaan, memberikan masukan-masukan yang sangat strategis terkait dengan bagaimana konsepsi ideal penyelenggaraan pengelolaan negara ini, tetapi justru malah ditarik-tarik ke dalam kepentingan kekuasaan, apalagi ormas, lalu kemudian diperlakukan sebagai sebuah underbow dari kepentingan politik melalui partai politik yang keberadaannya sekarang tidak lebih hanyalah bagian dari anasir kekuasaan yang sekarang dilakukan ya oleh Presiden Joko Widodo. Ini kita mengkhawatirkan terjadinya pola-pola seperti itu yang letak kepada sejauh mana political will para Presiden Joko Widodo benar-benar serius untuk mengelola negara ini, tidak kemudian menjadikan kepentingannya besar, lebih menonjol untuk kepentingan keluarganya, kepentingan golongannya, kepentingan pribadinya, dan itu bisa ditakar sebetulnya oleh sejauh mana kebijakan-kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat atau tidak dari berbagai analisa terkait dengan seberapa keberadaan yang dibuat itu untuk kepentingan rakyat misalnya. Dan saya kira kita tidak bisa menutup mata keberadaan kebijakan yang direpresentasikan oleh produk kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan sudah banyak kritis ya, analisa kritis oleh berbagai elemen, dan nampaknya kan coba dikesampingkan para guru besar, para tokoh-tokoh, para intelektual yang memberikan masukan, bahkan seolah-olah tidak ada artinya dan tidak memiliki peran strategis para tokoh-tokoh itu, para intelektual itu dengan kekuasaan yang sekarang ini dilakukan di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Ini yang sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan kalau memang pola-pola itu menjadi sebuah modus operandi hingga kemudian dibayang-bayangi atau membayang-bayangi akhir dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan kalau memang ini nanti ada sebuah proses pembiaran, pasukan berani mati itu memang benar-benar muncul menjadi sebuah kekuatan organisasi masyarakat yang benar-benar nanti kalau kita belajar dari pengalaman Presiden Gus Dur ya, misalnya ketika dia kemudian lengser dan dia legowo untuk tidak menggerakkan masyarakatnya atau rakyatnya atau muhibinnya ya atau pengikutnya, lalu kemudian dia legowo untuk lengser dengan sukarela karena melihat keberadaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dengan penuh kesatuan itu lebih utama, justru itu yang dikedepankan, tidak kepada kepentingan hanya keinginan untuk melanggengkan kepentingan kesinambungan kekuasaannya. Saya kira Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan betul-betul kondisi ini, jangan sampai kemudian hanya karena syahwat kekuasaannya menghalalkan segala cara menggunakan kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan di akhir pemerintahannya. Kita mau jujur mengatakan kondisi di mana potensial Presiden Joko Widodo yang dianalisa oleh Rocky Gerung sebagai potensi impeachment, itu artinya potensinya si impeachment itu memenuhi syarat baik dari sisi takaran, dari sisi legacy atau legitimasi publiknya. Meski ada legitimasi secara legislasi, tetapi sejauh mana legitimasi
publiknya itu memang benar-benar bisa diraih dengan keberadaan berbagai kebijakan-kebijakan yang merugikan sekarang misalnya, atau terkait dengan seperti apa sebetulnya kehendak geopolitik kalau ini ketemu kondisi ini dan kemudian merealisasikan kondisi kondisi chaos, kita mewaspadai nanti justru jalan perubahan itu benar-benar jalan perubahan yang akan diaborsi, yang akan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Dan ini semuanya sebetulnya memunculkan satu hikmah ya, mengambil kesimpulan atau merealisasikan satu catatan yang penting terkait dengan keberadaan yang ditunjukkan oleh implementasi rejim dan sistem yang sekarang ini dipraktekkan di bawah komando Presiden Joko Widodo itu, yang menunjukkan kepada kita adanya problem rejim dan sistem sekaligus. Problem rejim yang ditunjukkan oleh sosok kepemimpinan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan berbagai style yang dilakukan, meski kelihatannya seperti lugu ya, seperti sederhana, tetapi penuh dengan kebijakan-kebijakan yang zalim ya, kebijakan-kebijakan yang otoriter, bahkan sebagian pengamat menyebutnya ini kebijakan yang constitutional dictatorship, diktator yang dilegitimasi oleh konstitusi, yang dilegitimasi oleh undang-undang. Ini justru malah berbahaya karena justru pintu korupsi yang terbesar yang berbahaya itu adalah korupsi politik, korupsi yang dilakukan oleh karena menggunakan kekuasaan. Ini adalah problem rejim. Dan problem rejim tentu akan sangat berkaitan dengan seperti apa sebetulnya keberadaan acuan sistem terkait dengan sistem politik, sistem kebijakan, sistem corporate state ya, nation state, tetapi secara realitas itu adalah the corporate state, di mana sebuah negara dikelola dengan prinsip-prinsip seperti layaknya perusahaan, semuanya menggunakan parameter untung rugi. Dan inilah sebetulnya sebuah praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan di atas basis kapitalisme, sekularisme, liberalisme. Dan berulang kali sebetulnya Hizbut Tahrir Indonesia yang dicabut status badan hukumnya melalui para aktivis-aktivisnya itu sudah mengingatkan berulang kali tentang pentingnya untuk bisa mengelola negara ini jauh dari kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis yang muncul sebagai konsekuensi implementasi dari pengelolaan yang mengacu kepada sistem pengelolaan kapitalisme, liberalisme, sekularisme itu, dengan menawarkan sebuah solusi satu-satunya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sistem Islam yang memuat ketentuan referensi bagaimana kebijakan itu bisa diatur, kebijakan mengenai politik ekonomi, politik pertahanan keamanan. Kalau kita bicara masalah politik ekonomi misalnya, menakar seberapa jauh relevansi politik moneter yang terkait dengan penggunaan standar mata uang yang antara nilai intrinsik dan ekstrinsiknya itu sama, dan itu menjadi sebuah acuan di dalam sebuah proses perdagangan internasional yang memberikan satu tatanan hubungan perdagangan yang lebih equal, yang lebih jujur, tidak saling menginferiorkan, yang mengarti kecilkan hanya karena dengan mengacu kepada ketentuan bagaimana mata uang fiat money itu, mata uang kertas, dengan mengacu standar mata uang dolar misalnya, di mana ada dominasi antara satu negara dengan negara yang lain karena acuan yang berbeda ketika direferensikan kepada standar mata uang dolar misalnya. Kalau kita bicara masalah politik APBN, Islam sudah jauh memberikan satu solusi bagaimana pengelolaan APBN syariah itu bisa dilakukan dengan mengedepankan pengelolaan milkiyatul amma misalnya. Resensi terhadap apa yang sekarang ini terjadi dan menjadi sebuah persoalan karena politik APBN kita bertumpu kepada pajak dan hutang misalnya. Tidakkah
Indonesia yang dicabut status badan hukumnya sebagai satu bentuk. Hanya saya kira kalau kita bicara masalah akhir-akhir dari tatanan rejim pengelolaan sistem ini kembali kepada ketentuan Islam, Bang Koirudin.